الفاتحة إلى روح سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه ومن والاه وجميع أولياء الله وعلماء الله خصوصا ساداتنا العلويين وأولياء الكون أجمعين ثم إلى روح من أمر هذا المسجد مبارك ثم إلى روح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا المرحومة أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba. Qala ta'ala fi muhkami tanzilih a'udzu billahi minasy syaithanir rajim innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullah. Ayuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah rahmatal abrar. Awalan fi hadhil fursah qabla kulli syai' wa hadal yaum bimunasabati silaturahim Idul Fit uhanniukum bil Idis Sa'id wa ad'ullaha lakumul umral madid laisal 'id liman labisal jadid innamal 'id liman ta'atuhu tazid. Ja'alanallah wa iyyakum minal 'aidin al faizin kullu 'am wa antum bi khair taqabbalallah minna wa minkum taqabbal ya karim. Seluruh pengurus masjid dan yayasan serta jemaah setia yang selalu istiqomah di Jumat subuh pagi hari ini. Doa al-fakir wal hakir senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala moga-moga kiranya bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian pada pagi hari ini dalam keadaan sehat wal afiat, sehat jasmani dan rohani, insyaallah sehat kantongi, sehingga kita dapat menjalankan roda kehidupan yang penuh dengan tantangan dan kesulitan. Pagi hari ini seizin pengurus kita tidak membaca kitab tapi dalam rangka al-halal bil halal. Seorang Ahmad Yusuf dalam kitabnya Al-Qiyamul Islamiyah fi Sulukil Iqtisadi memberikan komentar bahwa hubungan manusia kepada sesama manusia lainnya harus didasari oleh sebuah keyakinan bahwa kita adalah saudara. Saudara, kalimat mufradnya itu akhun,
bentuk jamaknya ikhwanun atau ikhwatun. Biasanya ikhwanun digunakan saudara seiman, sedangkan ikhwatun saudara sekandung. Ada hal yang menarik di dalam surah Al-Hujurat kalau tidak salah, di dalam Al-Mu'minun, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya innama di sini adatul hasr, artinya keterbatasan, hanya saja orang-orang yang beriman saja adalah saudara. Karena dia diikat oleh akidah yang sama, la ilaha illallah. Nah, tadi saya bilang ikhwanun digunakan biasanya untuk saudara seiman, tapi saudara sekandung ikhwatun. Kenapa dalam ayat ini Al-Mu'minun innamal mu'minuna ikhwatun, padahal lebih tepat ikhwanun? Ini setelah kita telaah, setelah kita cermati bahwa saudara seiman lebih kuat ketimbang saudara kandung tapi lain iman. Karena kita saudara seiman ini, doa satu sama lain itu ada tali, ada kabel yang menyambungkan untuk itu. Tetapi walaupun saudara kandung tapi lain iman, nggak ada kabel yang bisa nyambungin ke situ. Dalam Al-Hasyr Allah berfirman ayat 10, walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Orang-orang yang datang setelah mereka, generasi-generasi berikutnya, berkata, ya Allah ampuni dosa-dosa kami dan dosa-dosa orang yang mendahului kami, yang telah meninggal dunia seiman dengan kami. Jadi ada dalilnya kita mendoakan saudara kita yang sudah meninggal dunia asal beriman, itu sampai. Karena dalilnya Al-Hasyr ayat 10. Kalau masih kurang yakin dengan ayat ini katanya nggak sampai, dites saja Anda mati duluan, kita doain. Kalau nggak nyampe laporan, pesan tidak terkirim. Ini belum ada protes, ya. Berarti apa yang selama ini kita jalankan, kita punya istimbat hukum itu sampai kepada almarhum, almarhumah yang seiman. Jangankan di akhirat, di dunia juga yang nggak seiman nggak dapat warisan. La warisa li kafirin, nggak dapat berhak warisan. Soal kemanusiaan, kebijakan ya boleh saja. Ini saudara kandung tapi lain iman, nggak dapat secara hukum fikih di dalam fatwa waris. Artinya betapa strategisnya persaudaraan kita semukmin ini. Kalimat akhun itu di Quran ada 22. Jamaknya ikhwatun, kalau buat saudara sekandung ada 7. Nah, karena itu kita sudah diikat dengan tali persaudaraan ini yang harus kita jaga, yang harus kita pupuk bersama. Jangan sampai kita dengan mereka non muslim kita akrab, tapi sesama muslim ya, terjadi konflik internal, cakar-cakaran, bentur-benturan, rugi ya. Makanya ulama menyebutkan ini bulan Syawal itu irtafa'al ibadah, bulan peningkatan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mesti ada peningkatan? Karena ada gemblengan sebulan lamanya. Ada pemusatan latihan
masuk TC lah gitu. Ya. Logikanya setiap tim kesebelasan sepak bola, petinju, bulu tangkis, apapun namanya, masuk pemusatan latihan ada yang sampai 3 bulan, gaya bertandingnya harus lebih baik. Ada peningkatan. Buat apa latihan lama-lama, juaranya kagak, habisin anggaran aja. Kita digembleng ini, kedisiplinan, kesabaran, ketaatan, kejujuran. Kita nggak berani waktu Ramadan, nggak ada orang makan sudah siap saji, tapi maghrib belum datang. Sedetik pun nggak boleh dijamah. Kita takut gitu. Ramadan semuanya hampir pasti sebagian besar menunggu azan maghrib, nungguin beduk. Bagaimana sekarang ini Syawal? Masih gak nungguin azan maghrib udah sampai ke masjid? Apa maghrib nungguin kita? Beduk nungguin kita gitu kan. Ini perlu kita tingkatkan makanya. Dan tugas kita saling watawasobil haq watawasobil sabar, mengingatkan satu sama lain untuk itu. Maka tepat sekali kalimat minal aidin al faizin. Jangan disebut nih kalimat bid'ah, Nabi nggak pernah ngucapin. Islam itu luas dan luas. Selama tidak ada larangan, hukumnya boleh. Makanan, kalau menurut pendapat Imam Syafi'i pada umumnya itu hukumnya halal, kecuali ada sorif, ada dalil yang menyatakan keharamannya baru jelas haram. Anjing, babi, binatang yang berkerat, binatang yang bertaring, itu ada sorifnya, ada dalilnya. Kita jangan cari dalil apa hukum makan combro. Ya, apa hukumnya makan misro, amis di jeruk gitu kan. Ya. Karena asal hukumnya halal, kecuali ada dalil yang menyatakan haram, baru kita nggak berani. Anjing dan babi jelas-jelas. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun. Judinya, minuman kerasnya, lahmal khinzirnya haram. Karena ada efek asupan-asupan haram yang masuk ke tubuh kita, berpengaruh kepada pola pikir kita, berpengaruh kepada sikap kita, berpengaruh kepada perilaku kita. Kan dia berpengaruh makanan itu. Mana batalahmun min haramin fannaru aulabih. Daging yang tumbuh dari sumber yang haram cenderung nanti dia negatif, menuju kepada neraka. Itu yang kita takut. Maka ulama menyebut minal aidin nal faizin kullu am wa antum bi khair. Memang di sini ada kalimat yang dibuang. Karena dalam tarkibul arabiyah, pramasastra bahasa Arab, yang namanya mubtada itu harus isim, tanwin, masukkan huruf jar. Di sini memang ada kalimat yang dibuang. Kalimat du'aiyah, ja'alanallahu wa iyyakum minal aidinal faizin. Semoga Allah menjadikan kami dan Anda semuanya kembali kepada fitrah manusia. Nah, dari mana ulama mengambil istinbat hukum kok kembali kepada fitrah? Karena hadis Rasul, man soma ramadhana imanan wahtisaban ada ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa saja yang berpuasa Ramadan kemarin berdasarkan iman dan ikhlas, udah diampunin dosanya. Sehingga ketika datang 1 Syawal, kayaumi waladathu ummuh, bagaikan bayi yang baru lahir tanpa dosa. Walaupun kita ada yang usia lanjut, itu bagaikan bayi-bayi lucu, nggak ada dosanya itu. Nah,
Coba kita punya cucu sebulan 2 bulan bangun tidur kita ciumin masih sedap, karena belum ada dosanya. Coba dimasuk 5 tahun bangun tidur udah lain lagi, ngompolnya, bau ilerennya. Nah, kita kayaumi waladat umum bagaikan bayi yang baru dilahirkan. Tetapi kan Islam tidak mengatur hanya vertikal saja. Islam mengatur horizontal, hablum minallah dan hablum minannas. Duribat alaihimul dhillatu aynama suqifu illa bihablim minallah wa hablim minannas. Senantiasa manusia itu diliputi kerugian, kesengsaraan, kecuali bagi mereka yang pandai menjaga dua hubungan, hablum minallah dan hablum minannas. Sama juga dengan kalimat halalun bihalalin. Itu ada mubtada yang dibuang. Karena halalun itu nakirah. La yajuzul ibtida' bin nakirah. Enggak boleh mubtada itu dengan nakirah. Dia harus tadi ma'rifah. Apa ada alif lam, apa tanwin, apa pasukan huruf jar. Maka ada kalimat di sini hadza halalun bihalalin. Ini sesuatu yang halal dan harus saling menghalalkan. Saya makhluk sosial, makhluk bermasyarakat. Pasti kayak piring di pendaringan, mau diambil kesenggol sendok, kesenggol gelas, kesenggol garpu, pasti itu ada. Bahkan kadang-kadang jatuh pecah. Artinya pasti kita punya masalah. Nah, sekarang bagaimana saling menghalalkan satu sama lain? Kita selesaikan, kita kubur, sudah selesai, tinggal ke depan bersama-sama. Karena tantangan kita ke depan lebih besar lagi. Lebih besar lagi. Kalau kita satu sama lain terjadi persinggungan, gesekan, kita nggak bisa berbuat banyak. Mari kita omongan di dalam, jangan omongin di luar. Nah, ini kemenangan buat kita itu. Karena itu kemenangan dalam Islam artinya hari raya buat kita menurut Anas bin Malik, sahabat dekatnya baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, lil mu'mini khamsatu a'yad. Bagi kita orang yang beriman punya 5 hari raya lagi selain Idul Fitri dan Idul Adha. Yang pertama hari raya buat kita ini kemenangan buat kita. Al-awwal yamurru 'alal mu'min wala yuktab 'alaihi dzambun fahuwa yaumu'id. Dalam kurun waktu 24 jam berlalu atas orang yang beriman, enggak dicatat dosa-dosa, enggak dicatat kemaksiatan-kemaksiatan selama 24 jam. Fi kulli yaum. Itu kemenangan tuh. Kemenangan banget dia bisa jaga selama 24 jam. Mulai dari bangun tidur dengan sholat tahajudnya, dengan sholat sunat subuhnya, datang dengan subuh mengaji, silaturahim, ikhtiar, semuanya dijaga. Matanya, tangannya, perilakunya tidak melangkah kepada perbuatan-perbuatan yang haram. Sampai dia mau beraktivitas selesai, mau tidur lagi, dia tafakur lagi dari pagi tadi sampai mau malam, adakah dosa-dosa saya kepada Allah dan kepada manusia. Dia istighfar, dia tidur lagi dengan baca doa, dengan baca Quran dan sebagainya, dan berhasil sampai besok bangun pagi lagi. Itu 24 jam, itu kemenangan tuh. Tapi memang gampang dalam teori, dalam penyebutan, susah dalam pelaksanaan. Maka sebagai tindakan antisipasi sebelum kita keluar, bismillah, amantu billah, tawakkaltu Allah, la haula wala quwata illa billah.
Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzala au azlama au yuzlama au ajhala au yujhala alayya. Allahumma bihaqqi sa'ilina 'alaika wa bihaqqi raghibina ilaika mamsyaya hadza ilaika lam akhrid asyaran wala bataran wala riya'an wala sum'atan bal kharajtu ittiqa sawatik wa ibtiga mardatik. Paling singkatnya bismillah amantu billah tawakkaltu ala Allah la haula wala selesai. Biar dijaga. Kalau itu kita nggak baca ya Allah, baru ngelangkah 2 langkah udah ngelihat maksiat. Ketemu orang kita ceritain orang. Ya. Belum lagi di HP kita kemaksiatan datang tiba-tiba seperti itu. Datang nyelak seperti itu. Kalau bisa kita tahan itu kemenangan luar biasa. Tapi sekali lagi sulit ya. Yang kedua, al-yaumul ladzi yakhruju minad dunya bil iman wasyahadah wal ismah min kaidi syaitan fahuwa yaumul id. Yakhruju keluar dari dunia, artinya meninggal dunia dibawa iman. Syahadah, mengucap syahadat, paling tidak la ilaha illallah, dan selamat dari tipuan-tipuan musuh-musuh Allah. Itu kemenangan tuh. Kalau dia bisa akhir hayatnya bawa iman. Karena jaminan dari baginda Rasul, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang di akhir-akhir kehidupannya dia mengucap la ilaha illallah, hembusan napas terakhir, min ahlil khair wajabalahul jannah, ahli surga itu. Ujian yang berat itu sakaratil maut. Ujian yang berat itu. Maka kita terus amalkan doa, jangan pernah putus. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa dunya wal akhirah wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma inna, ya Allah ya Tuhan, nas'aluka salamah, kami mohon kepadamu keselamatan fid din, dalam agama, selamat di dunia, selamat di akhirat, selamat dalam beragama. Wa afiatan fil jasad, aku mohon kepadamu afiat badan, kesehatan. Kumohon kepadamu ya Rabb, wa taubatan qoblal maut, taubat sebelum kematian datang. Wa rahmatan indal maut, datangnya rahmat ketika ajal menjemput kami. Wa maghfiratan ba'dal maut, ampunan juga yang banyak setelah kematian kami. Allahumma hawwin alaina fi sakaratul maut, ya Rabb, gampangin, ringanin ketika sakaratul maut datang menjemput kita. Karena tadi ujian. Karena malaikat kan ada malaikat yang bengis mencabut nyawa orang kafir, ada malaikat yang lembut. Lihat baca, wan nazi'ati gharqa, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, dengan wan nasyitati nashta, demi malaikat yang mencabut nyawa orang mukmin dengan lembutnya. Karena sakitnya kematian, kullu nafsin za'iqatul maut, Nabi minta, ya Allah, berikan rasa sakit kematian manusia umatku buat saya saja. Sampai begitu seorang pemimpin, jangan sampai ditimpakan buat umat saya ini. Karena Rasul kan mengetahui gambaran sakitnya itu kematian. Nabi minta sama Allah, begitu sayangnya Nabi sama kita. Ya. Cobalah, Allah juga banyak memberikan nikmat kepada kita. Orang yang dirawat di rumah sakit, ada susah dalam pernapasan, dia harus pakai oksigen. Oksigen 24 jam itu mahal, bisa jutaan itu. Kita napas bertahun-tahun ini, Allah nggak minta pajak sama kita. Coba saudara-saudara kita yang dirumahkan, di rumah sakit kan, oksigen itu tabung-tabungnya, ya Allah.
Allah hanya minta kita pandai bersyukur. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, hikmah dijadikan agar semuanya mengesahkan Allah. Enggak minta pajak. Enggak minta, kita makan dimanapun ada pajaknya enggak itu? Ada pajaknya. Semuanya ada PPN bisa 11%. Bahkan ceramah di kantor terima sekian, dapatnya sekian. Langsung dipotong. Untung di masjid kagak gitu kan. Di kantor begitu karena memang sudah peraturan gitu. Allah enggak pajakin kita ini. Maha Rahman dan Rahim Allah. Quran yang 30 juz itu tersimpul di dalam suratul Fatihah secara global. Fatihah tersimpan di dalam Bismillahirrahmanirrahim yang ada 19 huruf. Bismillah tersimpul dalam ba. Ada orang bikin kitab sampai tebal bicara huruf ba doang itu. Bima kana wa makana bima yakun wa ma yakun. Luar biasa itu. Nah, karena itu tadi kalau kita keluar dari dunia membawa iman syahadat min ahlil khair. Yang ketiga, kemenangan buat kita. Al-yaumul ladzi yujawizu fihi sirat wa ya'man minal jahim wa ya'man min ahwalil qiyamah wa yakhlus min aidil khusum waz zabaniyah fahuwa yaumul id. Yang ketiga, saatnya dia melintasi titian, melintasi siratal mustaqim, melewati jembatan bawahnya neraka jahanam. Dia selamat dari huru hara hari kiamat. Selamat dari cengkraman Malik Zabaniyah. Karena penjaga neraka kan Malik, raja yang bengis. Memang diciptakan untuk orang-orang yang durhaka, orang-orang yang kafir sampai mati tidak tobat, mati tidak membawa iman, digiringnya ke neraka. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza qalu bala walakin haqqat kalimatul adzab 'alal kafirin fabisa mahwal mutakabbirin. Digiring orang-orang yang kafir, orang-orang yang durhaka ke neraka jahanam, digiring, disabetin, ditarik-tarik, belenggunya panas dari rantai-rantai, ditarik-tarik, digiring, tapi ke neraka itu. Kayak kalau kita lihat ke Brebes orang pada giring bebek itu, menila ya bebek, entok, digiring. Ketika sampai pintu neraka, kata malaikat Malik Zabaniyah, alam ya'tikum rusulun minkum, apakah belum datang peringatan kepada kamu bahwa kamu akan masuk ke dalam neraka? Sudah ada. Kalau bala benar sudah semuanya. Sayanya saja yang bandel, yang tambang. Dia nggak bisa berbohong, nggak bisa berdusta. Maka penjaga neraka ya Malik harus bengis. Tapi penjaga surga, malaikat Ridwan dari Raudiyah, Mardiyah, redo, lembut, Ridwan, tapi nggak pakai kamil. Ya. Ridwan, malaikat Ridwan, lembut itu. Nah, kalau dia melintasi itu selamat, nanti tergantung dari amalnya. Ada yang secepat kilat langsung ke surga. Semuanya melintasi itu. Dia selamat, itu kemenangan. Ya. Huru hara hari kiamat. Apalagi sebelum hari kiamat yang menakutkan, asap yang menutupi kehidupan manusia dan 40 hari 40 malam. Kemarin di tol Cipali aja asap begitu, ini tabrakan beruntun sampai 10 mobil. Siang bagaikan malam karena tertutup. Nanti dunia akan seperti itu. Gak percaya, habis kafir kita.
Itu yang mendahului hari kiamat, itu belum hari kiamatnya. Maka kita minta sama Allah keselamatan dunia dan akhirat. Yang keempat, kemenangan buat kita itu. Al-yaumul ladzi yadkhulu fihil jannah wa ya'man minal jahim fahuwa yaumu 'id. Dia masuk ke dalam surga, selamat dari neraka jahanam, itu kemenangan. Karena itu kata Nabi, lan yashba'a mu'minun min khairin hatta muntahahul jannah. Orang yang beriman jangan merasa puas dengan ibadah tarawih kemarin. Jangan merasa puas dengan berkali-kali khatam. Jangan merasa puas dengan puasa disusul lagi 6 hari. Jangan. Puas-puasnya kita sudah nongkrong, duduk di dalam surga baru puas. Karena udah gak ada ujian lagi. Udah di situ finish menikmati balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang kelima, kemenangan buat kita itu al-yaumul ladzi yanzuru fihi ila rabbih fahuwa yaumu 'id. Seizin Allah di dalam surga melihat zat Allah Subhanahu wa taala, itu luar biasa kemenangan. Ya, kenikmatan. Sama juga orang dari daerah belum pernah tahu Jakarta, dibawa ditutup matanya sampai ke Jakarta, dibuka masuk ke istana presiden. Wah, udah terkagum-kagum. Nanti tahun 2024 dia ketemu dengan presiden, nambah kagum lagi. Subhanallah. Itu gambaran aja, mendekati kepada pemahaman. Nah, id di dalam Quran hanya sekali disebutkan kalimat id itu. Dalam surah Al-Maidah ayat 113. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Isa bin Maryam, ya Isa bin Maryam, Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana idan, itu dia, li awwalina wa akhirina wa ayatan min warzuqna wa anta khairur raziqin. Ya Allah, kata Nabi Isa, Allahumma rabbana anzil alaina ma'idah, turunkan hidangan buat kami dari langit. Hari turunnya akan kami jadikan hari kemenangan. Li awwalina, generasi sekarang, wa akhirina, generasi mendatang. Wa ayatam min, turunnya hidangan dari langit, tanda-tanda kebesaran Engkau dan tanda-tanda kerasulan Nabi Isa. Warzuqna, karuniakan kami rezeki. Wa anta khairur razikin, Engkaulah sebaik-baik memberikan rezeki. Nah, ayat ini enggak ujuk-ujuk turun hidangan. Ada permintaan dari sahabatnya Nabi Isa. Ayat sebelumnya, ayat 110 Al-Maidah. Wa idh qalal hawariyuna ya Isa bin Maryam hal yastati'u rabbuka an yunazzila 'alaina ma'idah. Qala ittaqullah in kuntum mu'minin. Ingatlah, berkata teman-temannya Nabi Isa. Kan sahabat-sahabat Nabi Muhammad kalau dari Mekah disebut muhajirin, yang bersama-sama hijrah. Sahabat Nabi yang ada di Madinah namanya Ansor, penolong-penolong. Jadi Ansor mestinya nolong ulama, nolong santri, ya, nungguin ulama, jangan nungguin yang lain, nungguin pesantren gitu, jaga ulama, karena penolong dia seperti itu. Dia minta, ya Isa bin Maryam, sahabat Nabi Isa, Hawari namanya. Zamannya Hawariyun, orang yang bersih. Ada juga bilang binatu. Ya Isa bin Maryam, berkenankah Allah turunkan kepada kami hidangan dari langit? Kata Nabi Isa, ittaqullah, jangan ngomong seperti itu, takutlah kamu kepada Allah. Itu enggak sopan kalimatnya. Mampu enggak Allah menurunkan hidangan dari langit? Bisa enggak Allah menurunkan? Jangan. Itu su'ul adab. Dia kepleset omongan ini. Qalu nuridu an nakula minha wa tatma'inna qulubuna wa nakuna an qad saddaqtana wa nakuna 'alaiha minasyahidin. Yang kami maksudkan ya Isa bin Maryam, justru kami ingin memakan biar tenang hati kami, menambah keyakinan kami,
Dan kami menjadi saksi kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Mintanya maksa sama Nabi Isa seperti itu. Baru berdoa, Allahumma anzil alaina ma'idah. Ya Allah, turunkan hidangan buat kami dari langit. Karena Nabi yang minta. Kalau Allah Ta'ala, Allah berfirman, inni munazziluha alaikum. Kami turunkan hidangan. Tapi jangan ada yang monopoli, jangan ada yang menyimpan makanan, bagi rata, bagi habis. Nah begitu panitia, habisin. Apalagi zakat fitrah, jangan disimpan-simpan. Habiskan sebelum sholat Id selesai. Jangan disimpan buat besok sama orang lain gitu. Habiskan. Sudah turun itu hidangan dari langit. Maka Al-Maidah namanya hidangan dari langit, Al-Maidah. Enggak banyak makanan yang turun. Sab'atu arzifah, 7 potong roti dari sorga. Wa sab'atu ahwatin, ikan laut tapi dari sorga. Itu saja membuat nikmat. Tapi ada yang monopoli, Yahudi. Ada yang disimpan buat besok, ada yang kebagian, ada yang kagak. Akhirnya mukanya Allah robah menjadi muka khonazir dan qiradah, monyet dan babi. Nah, maksud saya yang kita bicarakan adalah kalimat Id di dalam Al-Quran hanya sekali di dalam surah ini. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana idan. Kami akan jadikan hari kemenangan dengan turunnya hidangan dari langit ini. Nusyarrifuhu, kami muliakan, nu'azzimuhu, kami agungkan hari raya ini. Nah, sekira sekedar ini, maafkan saya ya, dan semoga Allah mempertemukan kita kembali dengan Ramadan dan Syawal mendatang, dan mari kita selesaikan, kita tuntaskan, kita saling menghalalkan ya. Kalau ada apa-apa kita secara santun, secara baik kita sampaikan, mesti begini, tapi selesai, tidak untuk jadi obrolan di luar. Sekedar ini, semoga Bapak Ibu Saudara sehat walafiat dan semoga keberkahan kesehatan selalu menyertai kita ya. Billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.